Halo guys, jumpa lagi dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian yang lagi dalam keadaan lemes, admin dapat membuat kalian tegang. Di kesempatan kali ini, admin ingin menceritakan alur cerita sebuah film berjudul Midnight Runners. Film laga Korea yang dibalut dengan komedi ini dirilis tahun 2017. Film bercerita mengenai dua orang sahabat yang sedang belajar dalam akademi kepolisian, tiba-tiba menemukan diri mereka berada dalam suatu kasus besar kejahatan penjualan organ manusia di Korea. Film berhasil meraih beberapa penghargaan di negaranya dan memperoleh beberapa komentar positif dari kritikus-kritikus film. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis, namun dengan melakukannya, kalian sudah mendukung admin agar tegang selalu. Film diawali dengan dua orang calon siswa bernama Ki Jun dan Hee Yeol sedang berpamitan kepada masing-masing orang tua mereka karena mereka akan memasuki asrama pendidikan akademi kepolisian di Korea. Sebelum memasuki asrama, sesuai peraturan di akademi, maka rambut mereka masing-masing harus dicukur hingga cepak. Ki Jun dan Hee Yeol lalu masuk ke gedung asrama kepolisian. Baru saja mereka sampai di kamar dan ngobrol dengan sesama kolega, tiba-tiba speaker berbunyi dan instruktur mereka menyuruh semua siswa untuk berolahraga fisik. Dan begitulah kehidupan mereka di asrama untuk hari-hari ke depannya. Di kantin, mereka juga mendapat jatah makan siang yang sedikit, membuat Ki Jun kadang jengkel. Akademi dipimpin oleh seorang profesor yang bernama Profesor Yang. Profesor Yang sering bertanya dan berharap semua siswa untuk menjawab pertanyaannya dengan suara yang lantang. Suatu hari, instruktur fisik menyuruh seluruh siswa untuk berlari ke gunung dan kembali dengan batasan waktu 1 jam. Seluruh siswa mulai berlari, namun sial bagi Hee Yeol, kakinya terkilir saat berlari. Dia meminta tolong Ki Jun untuk membantunya. Ki Jun menolongnya karena dulu Hee Yeol pernah membagi sosis waktu di kantin. Tapi hal itu membuat mereka menjadi dua siswa yang berada di urutan terakhir dan melewati batasan waktu yang diberikan instruktur. Instruktur lalu marah dan menanyakan kenapa mereka lelet sekali. Hee Yeol menjelaskan mengenai kakinya yang terkilir. Instruktur lalu menghukum siswa-siswa lain yang sampai duluan, namun tidak membantu mereka, karena tugas utama polisi adalah membantu orang yang membutuhkan. Sejak saat itu, Ki Jun dan Hee Yeol menjadi teman baik. Dan keduanya pun dilantik resmi menjadi siswa di akademi di upacara pelantikan. 2 tahun berlalu, Ki Jun dan Hee Yeol sudah menjadi senior dan mengikuti ujian tertulis kenaikan kelas. Profesor Yang mengajarkan kepada mereka mengenai penculikan wanita, dan mereka belajar bahwa apabila hal itu terjadi, korban hanya memiliki waktu 7 jam sebelum terbunuh. Tak hanya teori, mereka juga belajar kemampuan bela diri untuk membela diri dari serangan-serangan senjata tajam. Ki Jun dan Hee Yeol memiliki adik kelas yang memamerkan pacarnya yang cantik. Mereka yang masih jomblo merasa terintimidasi dan akhirnya menginterogasi secara fisik si adik kelas, di mana mereka bisa mencari cewek cantik, dan ternyata jawabannya ada di klub Oktagon. Ki Jun dan Hee Yeol akhirnya merapikan diri dan berdandan serta meminta izin Profesor Yang untuk cuti belajar mencari jodoh. Mereka pun segera naik bus menuju klub Oktagon di daerah Gangnam. Sesampai di sana, Ki Jun dan Hee Yeol tampak kampungan sekali melihat banyak orang-orang kaya dan artis-artis di klub itu, membuat tingkahnya mereka menjadi kekanak-kanakan. Dan walaupun sudah berusaha merayu wanita, tapi Ki Jun dan Hee Yeol gagal mendapatkan cewek cantik di sana.
Kijun dan Hyol akhirnya pergi mencari makan serta meratapi nasibnya. Saat keluar restoran, mereka melewati seorang gadis cantik. Kijun dan Hyol memutuskan untuk membuntutinya demi untuk kenalan. Di saat mereka sedang sweet untuk memutuskan siapa yang maju kenalan duluan, tiba-tiba gadis itu dipukul dan diculik dalam sebuah van. Kijun dan Hyol yang menyaksikan segera mengejar mobil van itu, namun gagal mendapatkannya. Yang ada, mereka malah muntah-muntah karena berlari sehabis makan. Kijun dan Hyol berusaha menghubungi polisi, namun mereka gagal memberikan info yang akurat. Mengingat pelajaran bahwa mereka hanya memiliki waktu 7 jam saja, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke kantor polisi terdekat. Sampai di sana, mereka melaporkan semua kejadian itu, tapi tampaknya semua polisi sedang sibuk mengurus kasus lain. Kijun dan Hyol memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri dengan ilmu yang didapatkan dari akademi. Pertama-tama, mereka kembali ke TKP guna mencari barang bukti. Di sana, mereka menemukan sebungkus plastik berisi makanan topoki yang beku dan jatuh saat si gadis diculik. Kijun dan Hyol memutuskan mencari restoran topoki di sekitar itu. Setelah berkali-kali gagal mendapatkan penjual topoki yang mirip dengan buktinya mereka, akhirnya usaha mereka berhasil. Ternyata si gadis adalah pelanggan dari seorang penjual topoki. Dan dari si penjual topoki, mereka mendapatkan alamat tempat si gadis bekerja. Ternyata si gadis bekerja di salon mesum pembersih telinga. Setelah sweet lagi, akhirnya Hyol yang masuk ke dalam salon mesum itu, dan Kijun berjaga di luar. Di dalam salon, penjaga mengira Hyol ingin melakukan perawatan di sana. Hyol akhirnya dibersihkan telinganya di pangkuan seorang wanita seksi. Sementara di luar salon, tampak polisi ingin menggerebek tempat itu. Melihat hal itu, Kijun berinisiatif untuk mengalihkan perhatian polisi-polisi itu dengan mencaci maki mereka, membuat para polisi mengejarnya. Dari si wanita seksi, Hyol mendapatkan informasi bahwa gadis yang dia cari bernama Yun Jung, dan dia juga berhasil mendapatkan alamat kos tempat Yun Jung tinggal bersama teman-temannya. Kijun dan Hyol menuju ke tempat tinggal Yun Jung, tetapi mereka mendapatkan salah satu anak buah penjahat yang menculik Yun Jung berada di sana untuk menculik teman-temannya Yun Jung. Kijun dan Hyol akhirnya berpencar dan mengejar penjahat itu. Hyol diserang oleh si penjahat. Beruntung dia berhasil mengaplikasikan pelajaran bela dirinya dan melumpuhkan si penjahat. Dari handphone si penjahat, mereka mendapatkan kontak bosnya si penjahat bernama Gun Ho dan alamat markasnya. Kijun dan Hyol lalu bertemu teman-temannya Yun Jung dan menceritakan tentang Yun Jung diculik. Kijun dan Hyol berjanji akan menyelamatkan Yun Jung. Kijun dan Hyol lalu pergi menuju ke alamat markas Gun Ho, yang ternyata berada di kawasan Chinatown yang terkenal dengan mafia-mafia China-nya yang sadis di sana. Mereka turun dari taksi dan memasuki restoran yang menjadi markasnya Gun Ho. Tapi identitas mereka ketahuan oleh Gun Ho dan para mafia. Akhirnya mereka pun bertarung melawan para mafia itu. Berkat pelatihan bela diri di akademi, mereka berhasil menangkap Gun Ho dan menginterogasinya. Gun Ho pun menunjukkan gedung tempat Yun Jung disekap. Di dalam gedung tua itu, Kijun dan Hyol menemukan kamar-kamar berisi beberapa gadis yang diculik dan dirusak organ sel telurnya. Mereka lalu membawa keluar seorang gadis untuk melapor ke kantor polisi. Tapi di luar gedung itu mereka dicegat oleh gerombolan mafia yang jumlahnya lebih banyak, beserta pimpinannya yang paling kuat. Hyol pun dihajar habis-habisan oleh mafia, dan pimpinan mafia itu juga bertarung dan menghajar Kijun hingga babak belur.
Mereka ditelanjangi dan disekap di dalam gudang. Beruntung, pelatihan fisik di akademi membuat Kijun dan Hyol berhasil meloloskan diri dari ikatan. Saat ingin kabur dari gedung, mereka tidak sengaja membangunkan mafia yang sedang tertidur, membuat seluruh mafia akhirnya mengejar mereka. Dan beruntung lagi mereka berhasil mencapai kantor polisi terdekat, membuat para mafia berhenti mengejarnya. Kijun dan Hyol melapor pada polisi di kantor polisi itu, tapi mereka malah ditangkap polisi karena gagal menunjukkan identitas mereka. Keesokan paginya, Profesor Yang datang membebaskan mereka. Profesor Yang menceritakan mengenai sindikat yang menculik dan menjual sel telur para gadis kepada customer yang ingin mengikuti program bayi tabung. Kijun dan Hyol lalu menunjukkan gedung tempat para gadis disekap. Sampai di gedung, para gadis sudah dipindahkan dari sana. Profesor Yang mengerahkan kasus ini ke Intel. Kijun dan Hyol tidak setuju, sebab Profesor Yang sendiri yang pernah mengajari mereka mengenai waktu kritis korban yang hanya ada 7 jam saja. Namun, Profesor Yang mengatakan bahwa di dunia nyata semua berbeda. Ada proses yang harus dilalui dan Intel tidak akan dapat menyelesaikan dalam 7 jam. Masih banyak kasus lainnya yang harus diselidiki dan penyelidikan akan memakan waktu berminggu-minggu hingga sebulan. Kijun dan Hyol kecewa. Profesor Yang menginstruksikan mereka untuk kembali ke akademi. Kijun dan Hyol pun kembali ke akademi dengan perasaan yang sungguh kecewa. Kijun dan Hyol menelpon instruktur mereka yang ternyata bekerja di bagian CCTV guna menyelidiki nomor plat mobil mafia yang Hyol ingat nomor mobilnya. Mereka beralasan untuk menyelidiki kasus tabrak lari teman mereka. Instruktur akhirnya bersedia membantu. Mereka akhirnya bertekad untuk tetap menyelidiki kasus ini sendiri dengan konsekuensi dapat membuat mereka dikeluarkan dari akademi. Kijun dan Hyol pun berlatih senjata, fisik, dan bela diri lebih mendalam guna mempersiapkan diri menghadapi para mafia. Setelah beberapa hari latihan, akhirnya mereka mendapat info dari si instruktur bahwa mobil para mafia sering terlihat di persimpangan suatu daerah bersama dengan mobil klinik kandungan H. Kijun dan Hyol mencurigai bahwa para mafia menjual sel telur para gadis ke klinik kandungan H. Dan memang benar, di klinik kandungan H itulah dokter-dokter di sana menjual sel telur para gadis untuk customer bayi tabung. Hari H pun tiba, para gadis diangkut mafia menuju ke klinik kandungan H. Kijun dan Hyol juga pergi ke sana untuk menyergap mereka. Dokter di klinik segera memulai persiapan untuk operasi sel telur para gadis. Di saat yang sama, Kijun dan Hyol masuk ke gedung parkiran klinik dan bertarung melawan para mafia di sana. Mereka dengan sekuat tenaga dan keahlian berusaha menghajar satu demi satu para mafia. Dan akhirnya, walau penuh dengan luka, mereka berhasil menang. Kijun dan Hyol lalu naik lift menuju ke lantai ruang operasi. Di lantai itu, mereka menghadapi raja terakhir, yaitu pemimpin para mafia. Anjay, kayak main video game bahasanya, raja terakhir. Awalnya sih mereka sempat kewalahan, maklum jagoan kan menangnya belakangan. Dan benar saja, Kijun dan Hyol membalikan keadaan dan berhasil mengalahkan si pemimpin mafia itu.
Mereka lalu menuju ruang operasi dan berhasil menghentikan kegiatan ilegal itu. Dan mereka juga menyelamatkan seluruh gadis di sana. Ki Jun dan Hyol melapor ke Profesor Yang dan klinik segera disergap oleh kepolisian setempat. Kembali ke akademi, Ki Jun dan Hyol bersiap untuk sidang hukuman mereka. Terjadilah debat di persidangan dengan tuntutan terberat adalah dikeluarkannya mereka dari akademi. Namun Profesor Yang mampu berargumen dan membuat Ki Jun dan Hyol hanya mendapat hukuman suspensi akademis selama 1 tahun dan 500 jam kerja bakti. Ki Jun dan Hyol pun merasa senang sekali. Film diakhiri dengan Ki Jun dan Hyol sedang menjalankan hukuman 500 jam kerja baktinya. Tiba-tiba, Yoon Jung hadir di sana dan segera memeluk mereka sebagai ucapan terima kasih sudah menyelamatkannya. Demikian alur cerita film Midnight Runners. Moral yang dapat diambil dari film ini adalah, hai para jomblo, kalau kalian mau kenalan sama cewek cantik di tengah jalan, hati-hati ya. Bisa-bisa kalian malah terjerat dalam kondisi yang sangat meribetkan dan mumet. Jangan lupa untuk like dan komen jika ada film apa yang kalian ingin admin ceritakan alur cerita filmnya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe agar tidak ketinggalan konten film tegang yang lainnya. Bye-bye guys.